Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldi Priyo Panjilaksono dengan NIM Digitraya 106 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini aku mau ngejelasin tentang Free RTOS pada STM32 dan ESP32. Kita mulai dari pengertian Free RTOS-nya. Free RTOS ini merupakan sistem operasi real time atau real time operating system yang digunakan pada microcontroller untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Free RTOS ini membantu microcontroller dalam mengatur proses multitasking sehingga beberapa program dapat berjalan secara teratur dan efisien. Pada praktikum ini, Free RTOS digunakan pada STM32 dan ESP32 untuk mengelola berbagai tasks dalam sistem embedded. Fungsinya sendiri, PRTOS ini berfungsi untuk mengatur pembagian tugas pada mikrokontroler sehingga beberapa proses dapat berjalan secara paralel. Dengan menggunakan PRTOS, sistem menjadi lebih terstruktur, responsif, dan mudah dikembangkan pada STM32 dan ESP32. PRTOS sering digunakan untuk pengolahan sensor, komunikasi data, kontrol motor, dan sistem Internet of Things secara bersamaan. Konsep dasar Free RTOS. Jadi pada Free RTOS, program dibagi menjadi beberapa tasks atau tugas yang dijalankan oleh scheduler. Scheduler bertugas mengatur kapan suatu task dijalankan berdasarkan prioritas yang diberikan. Dengan sistem ini, microcontroller dapat menjalankan beberapa pekerjaan secara bergantian dengan sangat cepat, sehingga terlihat berjalan secara bersamaan. Komponen utama Free RTOS ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu task, scheduler, queue, dan timer. Task digunakan untuk menjalankan pekerjaan tertentu, scheduler digunakan untuk mengatur jalannya task, queue digunakan untuk pertukaran data antar task, timer digunakan untuk sinkronisasi, dan timer digunakan untuk pengaturan waktu tertentu dalam sistem. Free RTOS pada sistem 32 dan SP32. STM32 mendukung penggunaan Free RTOS melalui software STM32 Cube ID dan STM32 Cube MX. Pada STM32 Free RTOS sering digunakan pada sistem industri robotika dan otomasi karena memiliki performa yang stabil dan cepat. Dalam praktikum ini, STM32 menggunakan Free RTOS untuk menjalankan beberapa tasks seperti blinking LED, pembacaan sensor, dan komunikasi serial secara bersamaan. SP32 sudah memiliki dukungan Free RTOS secara bawaan pada Free Framework Arduino maupun SPIDF. Free RTOS pada SP32 sangat cocok digunakan pada aplikasi IoT karena SP32 memiliki 2 core prosesor yang mampu menjalankan beberapa tasks secara efisien. Pada praktikum ini, ESP32 menggunakan Free RTOS untuk menjalankan komunikasi Wi-Fi, pembacaan sensor, dan pengendalian output secara bersamaan. Tasks pada Free RTOS. Tasks merupakan bagian utama dalam Free RTOS yang berisi program tertentu untuk dijalankan oleh microcontroller. Setiap tasks dapat memiliki prioritas yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Tasks dengan prioritas lebih tinggi akan diproses lebih dahulu dibanding tasks dengan prioritas rendah, sehingga sistem dapat bekerja lebih optimal. Scheduler pada Free RTOS. Scheduler merupakan bagian Free RTOS yang bertugas mengatur jalannya tasks. Scheduler menentukan tasks mana yang aktif berdasarkan prioritas dan waktu eksekusi. Dengan adanya scheduler, microcontroller dapat menjalankan beberapa tasks secara bergantian tanpa mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. QA dan semapur. QA digunakan untuk mengirim data antar tasks hingga komunikasi antar proses dapat berjalan dengan baik, sedangkan semapur digunakan untuk sinkronisasi antar tasks agar tidak terjadi konflik penggunaan resource. Penggunaan QA dan semapur sangat penting pada sistem multitasking untuk menjaga kestabilan program. Kelebihan dan kekurangan Free RTOS. Free RTOS memiliki kelebihan seperti mendukung multitasking, membuat program lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi sistem, dan mempermudah pengembangan aplikasi kompleks. Namun, Free RTOS juga memiliki kekurangan seperti penggunaan memori yang lebih besar, serta membutuhkan pemahaman pemrograman yang lebih kompleks dibanding program biasa tanpa RTOS. Penerapan Free RTOS. Free RTOS banyak digunakan pada berbagai bidang seperti robotika, otomasi industri, dan Internet of Things, alat kesehatan, dan sistem monitoring. Pada SP32, Free RTOS sering digunakan pada aplikasi berbasis Wi-Fi dan Bluetooth. Sedangkan pada STM32 banyak digunakan pada sistem kontrol real-time dan embedded system industri. Kita langsung masuk aja ke video praktikumnya dulu. Menggunakan ESP32 kita menggunakan
ESP32 dan outputnya itu ada sensor dan LED. Sensor kan itu DHT22 atau sensor panas, sensor suhu. Oke, ini untuk programnya. Jadi nanti kita akan memberikan task-tasknya juga kan di ini. Nah, tuh ini untuk programnya. Ini nanti LED-nya diberi task dan DHT22 juga diberi task untuk tugas. Lalu kita upload aja programnya. Ketika sudah sukses, maka nanti di serial monitornya akan menunjukkan atau menampilkan hasil-hasilnya. Jadi nanti masing-masing sudah diberikan task. Dia akan memunculkan nilai-nilai yang dihasilkannya. Nah tuh kan ada LED task dan DHT task. Tuh udah state on, lalu sudah 1042 milisecond. Nah itu titiknya dan temperaturnya juga, dan kelembapannya, humidity-nya. Nah itu dia, ini task-tasknya. Nah itu juga LED nantinya akan berkedip-kedip. Nah programnya membuat LED-nya berkedip. Nah di sini juga kita menggunakan sensor ultrasonik, berikan taksnya juga. Ini akan menampilkan taks 1, taks 2, taks 1, taks 2 antara sensor jaraknya dan sensor maksudnya dan LED-nya. Nanti dia akan menampilkan sendiri. LED-nya akan berkedip-kedip karena di programnya dibuat LED-nya untuk berkedip. Ketika dengan sensor jarak, ketika sensor diberi benda atau apapun itu nanti akan berubah di serial monitornya jarak yang terbaca. Nah ini masih yang menggunakan sensor suhu dan sensor baca panas. Tuh dia akan menampilkan taks-taks yang diberikan dan hasil-hasilnya. Jadi seperti multitasking lah jadinya. Ini programnya LED GPIO-nya juga 4 dan DHT GPIO-nya juga 5. Dan dari CS-nya 18, termodenya 19 dan ada clock juga 22. Ini seperti itu aja. Nah, untuk platform ininya juga kita setting frameworknya menggunakan Arduino, lalu monitor speednya yaitu 115 Hz. Kita juga menggunakan library dari Adafruit itu buat library Arduino. Upload, tes, lalu akan menampilkan lagi hasil dari bagian task tadi. Nah itu dia, ini hasilnya nih. Ada temperaturnya, ada countnya juga, menghitung berapa kali pengambilan data, dan humidity juga ada. Jadi LED-nya juga dikasih task, lalu DHT22 juga dikasih task, dan juga dikasih task. Itu kita panaskan merubah dari hasil pembacanya. Oke, mungkin cukup. Di sini aku mau memberi kesimpulan dari praktikum ini. Jadi FreeRTOS ini merupakan sistem operasi real time yang digunakan untuk menjalankan beberapa task. Tadi juga dilihatkan dari praktikumnya diberikan beberapa task dan
juga nantinya akan menampilkan di setel monitornya hasil-hasil dari pembacaan sensor-sensor dan LED tersebut. Jadi secara bersamaan pada microcontroller STM32 maupun SP32. Dengan menggunakan FreeRTOS, sistem menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mampu menangani aplikasi yang kompleks. FreeRTOS sangat penting dalam pengembangan sistem embedded modern, terutama pada bidang otomasi dan IoT. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.